أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa ya'fir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat, serta hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang penuh barakah ini, kita sudah memasuki 7 hari di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat-umat Islam, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan maghfirah, bulan fahala, bulan kebaikan, serta bulan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di dalamnya. Karena banyak orang-orang yang hari ini ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang hari ini ingin bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita isi selama di bulan suci Ramadan ini, agar kualitas amal-amal ibadah kita dapat meningkat dan dapat memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, serta jangan kita sia-siakan bulan yang penuh agung ini. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan, tanamkan niat yang ikhlas, tanamkan niat yang tulus untuk beramal salih selama di bulan suci Ramadan. Orang-orang berlomba-lomba berpuasa di bulan suci Ramadan.
Masa kita selaku umat Islam tak berpuasa? Orang-orang berlomba-lomba membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masa kita sesama umat Islam tak mau membaca ayat-ayat Allah? Orang-orang berlomba-lomba melaksanakan salat tarawih selama di bulan Ramadan. Masa kita enggan untuk datang hadir ke masjid melaksanakan salat tarawih secara berjamaah? Orang-orang berlomba-lomba meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat selama di bulan suci Ramadan. Masa masih ada umat-umat Islam di bulan suci Ramadan ini melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Jadi dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, itulah orang-orang yang akan sanggup melakukan amal-amal ibadah selama di bulan suci Ramadan, sesuai yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini akan lebih meningkat, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, a'dadtu li'ibadis salihin, telah aku perlihatkan kepada hamba-hambaku yang salih, mala ainu ra'at, belum pernah ia lihat oleh mata kepalanya, wala uzunnu sami'at, belum pernah ia lihat dengan telinganya, wala khataba ala qalbi basar, dan belum pernah terbesit di dalam hatinya. Itulah surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-jannatul lati u'idal lil muttaqin, sesungguhnya surga itu dijanjikan kepada Allah, yaitu untuk diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surah Ar-Ra'd ayat 35. Jadi Ramadan yang hadir pada kesempatan kita hari ini, secara hakikatnya bukanlah Ramadan yang membawa beban. Ramadan yang hadir di hadapan kita ini bukanlah membawa suatu masalah, tetapi Ramadan yang tiba di hadapan kita semua membawa sebuah jalan syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang percaya bahwa kita akan mati, orang yang percaya bahwa amal kita akan dihisab, dan orang yang percaya suatu hari kita akan menjembati Shiratal Mustaqim, inilah bulan Ramadan ini sebagai jalan, sebagai syafaat kepada hamba-hambanya yang telah diberikan khususnya kepada orang-orang yang beriman. Innaka la tuhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak bohong, Allah itu tidak ingkar bahwasanya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa selama di bulan suci Ramadan. Itulah surga melalui sebuah pintu yang khusus yang bernama Ar-Rayyan. Apa itu Ar-Rayyan? Ar-Rayyan adalah sebuah surga yang diberikan kepada Allah secara khusus bagi hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita harapkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kedua yang harus kita isi selama di bulan suci Ramadan? Jadikan Ramadan di tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Jadikan Ramadan di tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Ramadan yang turun di tengah-tengah kehidupan kita membawa sebuah rahmatul lil alamin.
Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini membawa sebuah maghfirah, ampunan Allah. Ramadan yang tiba di hadapan kita semua saat ini, yaitu membawa itqam minan nar, pembebasan siksaan api neraka. Itulah saking cintanya Allah itu kepada kita selaku hamba-hambanya, sehingga Ramadan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Lalu apa keistimewaan di bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan itu membawa sebuah rahmat bagi seluruh hamba-hambanya. Salah satunya ialah di bulan Ramadan ini Allah memberikan obral fahala. Di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan diskon kepada hamba-hambanya. Salah satunya ialah bagi hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan sunnah, maka di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan pahala sebanding dengan pahala yaitu yang wajib kita kerjakan di bulan lainnya. Dan orang-orang yang melakukan amal-amal salih yang wajib di bulan suci Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan pahala yang begitu berlipat-lipat. Subhanallah. Ini yang harusnya kita kejar. Ini yang seharusnya kita berlomba-lomba. Karena banyak diskon, banyak obral pahala yang Allah berikan di bulan yang penuh agung ini. Tinggal kitalah yang mau menerimanya. Apakah kita mau untuk mengambil kesempatan ini ketika berada di bulan suci Ramadan, atau sebaliknya kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang biasa saja seperti di bulan-bulan lainnya. Orang-orang yang menjadikan Ramadan ini dengan berlomba-lomba memperbanyak amal-amal salih, itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang menganggap Ramadan ini seperti bulan-bulan lainnya, itulah yang dikatakan orang-orang yang merugi ketika hadir di bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan di bulan suci Ramadan ialah Ramadan ini membawa maghfirah, ampunan dari Allah. 11 bulan yang lalu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. 11 yang lalu kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah agar kiranya dosa-dosa kita diampuni selama di bulan suci Ramadan. Karena baginda Rasulullah yang mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, ada 3 orang-orang yang akan diampuni dosanya di tahun-tahun yang lalu selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu ialah puasa. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dasar iman dan mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, menghidupkan salat-salat malam. Salah satunya ialah salat tarawih yang kita lakukan di masjid ini secara berjamaah. Mana hadisnya? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, apakah itu salat tarawih, apakah itu salat tahajud, karena dasar iman dan mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Yang ketiga, yaitu menghidupkan 10 terakhir nanti untuk meraih malam Lailatul Qadar.
Man qamar ramadhana lailatul qadr, barang siapa yang menghidupkan di 10 terakhir Ramadan nanti untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Inilah 3. Kalau kita menginginkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah puasa, yang kedua hidupkan malam-malam Ramadan. Salah satunya ialah lakukan solat tarawih di masjid ini secara istiqomah. Sungguh-sungguh jangan kita melakukan solat tarawih ini tidak secara sungguh-sungguh. Dan yang ketiga ialah kalau kita mau ampunan Allah, carilah di 10 terakhir nanti kita banyak beriktikaf, meminta ampun untuk mendapat sebuah kemuliaan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keistimewaan yang terakhir yaitu yang ketiga, Ramadan ini adalah pembebasan siksaan api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih Bukhari dan Muslim, izaza ar-Ramadan, apabila Ramadan itu telah hadir, inilah yang kita rasakan. Putihat afwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka secara luas. Wa khulliqatut afwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup. Wasubbidatis syaitan, dan para setan itu diikat, dibelenggu. Oleh karena itu, ketika Ramadan telah hadir, pasti banyak hamba-hamba Allah yang menyesal. Banyak dosa-dosanya 11 bulan yang lalu. Inilah kesempatan dari kita banyak berbuat dosa, kembali kita di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah, meningkat amal-amal ibadah kita. Secara otomatis pasti amal-amal soleh kita meningkat, dan secara otomatis pasti pintu surga itu akan kita dapat, karena dibuka secara seluas-luasnya bagi hamba-hambaku yang ingin memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pintu neraka itu ditutup. Kita lihat, kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, banyak hamba-hamba kita yang sadar, yang berdosa, kembali mendekatkan diri kepada Allah, mulai secara sedikit demi sedikit memperbaiki dosa-dosanya untuk lebih meningkatkan amal-amal ibadahnya. Akan tetapi secara otomatis dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah, dan secara otomatis kita akan tidak mungkin bisa masuk ke dalam neraka Allah. Sangat kecil sekali, karena di bulan inilah banyak umat-umatku, hamba-hamba Allah bertaubat di hadapannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan, mari kita lakukan di bulan suci Ramadan ini yang pertama, tanamkan niat yang ikhlas, yang tulus ketika beramal soleh selama di bulan Ramadan. Yang kedua, jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah Ramadan di tahun 2026 kita bisa bertemu, kita bisa berhadir lagi seperti apa yang kita rasakan pada siang yang penuh berbahagia ini. Kalau ini sudah tertanam di dalam hati kita, Ramadan yang terakhir, mari yang mungkin saat ini belum memperbanyak membaca Al-Quran, ayo perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang mungkin selama ini enggan bersedekah, perbanyaklah bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini kiranya Allah menerima, memberikan pahala dan mendapatkan sebuah predikat takwa, dan di akhir Ramadan kita kembali seperti anak yang baru lahir di permukaan bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyatin qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa zahil anwar wa radallahu ma'an kulli sahabatin ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fa'li yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.